Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Berikutnya kepada seluruh pewerku yang ada di mancanegara, ya, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang seperti itu. Berikutnya, atas doa-doa baik kalian semuanya untukku dan keluarga, aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doanya kembali kepada yang mendoakan, ya. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang dijabai oleh Gusti Allah Agung, ya. Amin amin ya robbal alamin. Sudah tadi, ya, aku sudah bilang jangan dipotong, jangan diunduh, jangan di-reupload gitu, ya. Jangan, ya. Jadi tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya. Semoga didengarlah, ya, karena banyak sekali video-videoku itu akhirnya nggak karu-karuan, karena nggak semua penonton itu cerdas. Penonton kita itu bukan penonton yang cerdas. Begitu ada video yang itu tahu itu editan, dipotong, terus dia cari sumber aslinya untuk tahu duduk masalah yang sebenarnya itu bukan tipologi itu. Jadi tingkat akademis publik YouTube itu ya sangat memprihatinkan. Karena mereka maunya instan aja gitu. Jadi kalau ada video dipotong terus diunggah gitu, mereka dalam otaknya nggak berpikir ini sebetulnya video ini alurnya kemana. Nggak ada. Kalau kerangka berpikir akademis nggak begitu. Oh, ini video kok gini ya, apa bener gini ceritanya. Pasti deh mereka itu mencari sumber aslinya videonya seperti apa. Jadi nggak mau dibohongi sama si pengunggah yang tukang edit-edit itu. Cuman kan budaya Republik YouTube kita rakyatnya nggak seperti itu gitu loh. Maka tolong jangan, ya, jangan diunduh-unduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Ya, sempat tertunda 2 waktu karena itu adalah kendala di signal, ya, sehingga semuanya menjadi di luar rencana, ya. Sekarang insya Allah akan kita kembali normal. Maka ini seri yang ke-7, ya. Ini seri yang ke-7. Dari seri 1 sampai seri 6 aku sudah menjelaskan syahadat Yahudi. Aku sudah menjelaskan syahadat Nasrani. Semua ini sama karena satu garis. Nanti kalau kita lanjutkan ke syahadat Islam sama, ya, di surat Al-Ikhlas, ya. Dan di sini Yesus itu seharusnya dipandang sebagai Muslim Yahudi, kemudian berabrogasi menjadi Muslim Nasrani. Tetapi sejarah perkembangan Nasrani yang kemudian berubah menjadi Kristen tidak semulus itu, tidak sedemikian itu. Justru di dalam syahadat Kristenlah Yesus mengalami yang disebut dengan
deifikasi atau apoteosis ini. Ya. Jadi di dalam syahadat Kristen lah Yesus itu menjadi Allah. Dalam syahadat Yahudi, syahadat Nasrani enggak. Dia tetap aja seorang muslim. Muslim Yahudi berabrogasi menjadi muslim Nasrani, seperti itu. Enggak mungkin dia mengangkat dirinya menjadi Allah, itu enggak mungkin, ya. Semua ini kita akan bermuara nanti ke surat kirimannya Paulus. Apakah domir atau kata ganti iya itu benar-benar tertuju kepada Yesus sehingga Yesus menjadi Allah? Apakah benar Paulus telah melakukan apoteosis, ya, deifikasi terhadap Yesus menjadi Allah? Nah, di sana pertaruhannya. Maka akan kita hadirkan nanti syahadatnya Paulus. Nih. Ya. Oke. Jadi mana ngapain tadi ya? Bentar. Nih. Ya. Ini bagus. Kita sekarang merujuk ke syahadatnya Paulus untuk membuktikan, ya, kemana sebetulnya maunya iya itu. Ini ya kemarin ya syahadat Paulus. Oke. Lapnya tadi mana tuh? Bentar ini, jadi nggak bisa bersih deh kalau nggak dilap. Waduh. Sudah. Nggak ada di situ. Nggak tahu di mana. Kasih air dikit ini. Ya, kita sekarang fokus ke syahadatnya Paulus. Sehingga nanti tahu duduk permasalahannya seperti apa, ya. Karena sungguh sama sekali tidak masuk akal lah, tidak logik. Coba kamu pakai logikmu itu, ya. Bener nggak Yosis itu akan bisa melakukan sebuah deklarasi atau pengakuan, ya, bahwa dia sosok yang dari Nazaret itu dia sendiri giat, ya, mewartakan Injil kerajaan Allah, ya. Tiba-tiba dia secara lisan di depan publik Yahudi ngomong aku adalah Allah gitu. Itu kira-kira masuk otakmu nggak? Mungkin nggak seperti itu? Ya, pindah ke atas. Coba kamu pikirkan, mungkin nggak? Jadi beragama itu logikanya main dong, ya. Kan kita sudah tahu Yahudi itu sudah sejak zaman Musa 750 tahun yang lalu sudah dibekali syahadat Shema. Dan itu dilanjutkan oleh Yesus, syahadat Shema itu persis di copy paste. Ya, persis, nggak ada beda. Ya. Nah, sekarang menurutmu mungkin nggak Yesus itu di depan publik Yahudi yang notabene sudah mengenal syahadat Shema terus mengaku gue ini Allah? Nggak mungkin kan? Makanya kalau dicari di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, nggak ono, nggak ada. Karena memang apa? Memang tidak mungkin dan menunjukkan Yesus itu bukan Allah. Coba, gimana reaksinya? Ya, ini publik Yahudi semua ini, ya, entah itu di Nazaret, di Yerusalem, ya, yang mereka sudah dari kecil mau tidur sampai bangun tidur sudah diajari Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Jadi gini ya, ini teman-teman Islam juga supaya tahu, lu supaya nggak goblok-goblok amat, ya. Kebiasaan menyanyikan teks-teks suci itu sudah sejak zaman Yahudi. Mereka kalau baca Torah itu ya dilagukan, masuk ke dalam tradisi Islam yang disebut nanti ada lagom. Jadi ada lagom, ada kiroatu sab'ah, lagom juga sab'ah ada 7, gitu ya. Itu bukan
bukan sesuatu yang baru ada di dalam Islam, enggak. Sejak Yahudi sudah ada itu. Maka kalau melantunkan Sema o Israelu Yahweh, ada yang bilang ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Gitu. Kecil itu sudah diajari gitu. Mau tidur baca itu, bangun tidur baca itu. Tiba-tiba dia sudah besar, sudah menjadi masyarakat Yahudi, ya. Terus ada sosok bilang, gue ini Allah. Lu bisa bayangkan dibikin mampus nggak itu? Nggak masuk dalam logika Yahudi. Jadi aku ngajak kalian, masuklah ke dalam antropologis. Masuklah ke dalam kehidupan keseharian orang-orang Israel. Mereka mengenal Allah itu lewat proses yang dalam sejak zaman Musa. Lah Yesus kan sekitar 6 atau 700 tahun kemudian. Kenapa kalau memang Allah kok nggak dari dulu-dulu sejak awal gitu loh? Ini enggak mungkin. Makanya dalam video pendek itu ya, enggak mungkin lah Yesus itu dialahkan oleh Paulus. Paulus itu meskipun gitu-gitu untuk soal teos, itu dia nggak mau kompromi. Ya kenapa? Karena sudah dididik sejak kecil sama orang tuanya yang Israel seperti itu, ya. Jadi nggak mungkin Yesus bilang, wahai Israel, akulah Allah yang Maha Esa. Datang, percayalah kepadaku. Nggak mungkin gitu, ya. Sekali lagi, sehingga, ya, jika ada orang yang mampu berkhayal semacam ini, orang ini harus juga bisa membayangkan apa yang akan menjadi reaksi dari orang-orang Yahudi, ya, yang di sekitar Yesus, ya, yang dengan kuat secara kultural dari warisan nenek moyang mereka dikuatkan oleh syahadat Shema, ya. Ketika mereka mendengar ucapan keras Yesus, ya, enggak mungkin. Tuh. Makanya kalau ditanya, di mana Yesus diakui sebagai Allah di Alkitab? No. Karena memang bukan Allah gitu loh, ya. Lalu kemudian lewat bapak-bapak gereja, di sanalah Yesus menjadi Allah. Itu pun berproses, ya. Itu masih dari tunggal dan dwi tunggal, baru nanti di Kalkedon menjadi tritunggal dengan masuknya Roh Kudus. Sedangkan di Konsili Nijea pada waktu itu kan Konstantin pagan dan dia baru-baru aja masuk Kristen. Sebagai seorang penguasa nggak mau daerah kekuasaannya terjadi stabilitasnya terganggu antara pengikut Arius dan Athanasius tentang Yesus itu sopo sih. Maka dibikinlah konsili. Akhirnya menang yang Athanasius, maka yang Arius bidat. Kalau seandainya yang menang Arius, yang Athanasius itu bidat gitu loh. Itu sudah rumus. Kan sudah aku bilang, apa kata Durno? Rebutlah kekuasaan itu dengan cara apapun. Artinya kemenangan. Ya, karena apa? Yang berkuasa nanti yang menentukan. Sudah seperti itu. Dulu ya, seandainya PKI itu menang, ya kita ini yang dipojokkan sama mereka. Gitu loh. Alhamdulillah yang menang kita. Akhirnya mereka yang kita pojokkan tidak boleh hidup di dunia Pancasila. Bumi yang mengenal Allah, bukan ateis. Gitu loh, ya. Jadi artinya keputusan Yesus menjadi Allah itu juga berbau politis. Yang backgroundnya itu dikomandani oleh Konstantin yang pada waktu itu masih baru masuk Kristen yang awalnya pagan. Ya. Oke ya. Sekarang kita ke Paulus, ya, ke Paulus. Di dalam surat-surat Paulus, ya, kalau dikumpulkan surat-surat Paulus itu, ya, gelar Tuhan Kyrios, bukan Theos. Kyrios yang disematkan pada Kristus itu sebanyak 230 kali. 230 kali. Lu hitung ya, ada Korintus, ada Roma, ada Tesalonika, segala macam itu. Kalau kamu hitung ya, gelar Kyrios, ya, Kyrios bukan Theos. Kyrios
yang itu dinisbahkan kepada Kristus Yesus itu sebanyak ini 230 kali. Ini kali ya, bukan tambah. Nanti lu salah baca lagi. Nih. 230 kali. Ya. Ini Kyrios atau yang disebut dengan Tuhan. Nanti ada masalah lagi nih, sulit lagi menjelaskan. Antara Tuhan ini, antara Tuhan ini, antara Tuhan ini. Wah, ya itulah nasib terjemahan. Karena dalam edisi Ibraniun Arabiun nggak ada huruf besar kecil gitu. Tuhan ya Tuhan. Sementara kita pakai ini aja lah. Ya. Karena kalau nggak jelaskan gini, mumet kamu. LAI aja. Nggak konsisten. Ya. Nih ya, Tuhan. Atau supaya nggak repot di sini larikan ke original. Kyrios, ya, Kyrios. Itulah Yesus. Nanti ada lagi yang diperkenalkan yaitu Theos. Theos. Ya, inilah yang dipanggil oleh Yesus itu Bapa. Theos ini, yaitu Allah. Ya. Biasanya dipanggil oleh Yesus itu Bapa. Ya. Oke, sekarang aku jelaskan, perhatikan. Ini gue belum hitung. Tolong lu kalau mau hitung, berapa kali kata Theos keluar dalam surat-surat kiriman Paulus pada jemaatnya, ya. Kalau Kyrios ini ada 230. Jadi nanti kalau aku menjelaskan tentang bagaimana cara pandang teologis Paulus, kamu jangan bingung, pasti menggunakan begini biasanya dia. Allah dan Tuhan. Aduh, nulisnya nggak bagus. Ya, di sini tuh ya. Ada Allah, ada Tuhan. Dan ini dipisahkan oleh Paulus. Supaya kamu tidak bingung, loh itu Allah itu Tuhan apa. Ini juga jelimet jelaskannya. Lihat videoku bahwa Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Makanya aku sudah cek Yohanes 13:13 itu ya. Yohanes 13:13. Ya, ini habis atau apa sih ini? Engkaulah menyebut aku guru dan Tuhan. Aku cek ke Injil Arabnya, Tuhannya itu berasal dari kata syahid. Jadi kalau Kristen Arab ketemu Kristen Indonesia berantem. Mana nih Injil Bapak yang tebel tuh le? Nih ya, ini Injil Arab ini. Yang Arab ya seperti ini, ya. Coba aku lihat. Nih. Sebentar. Injil Arab. Injil Arab. Ini menerjemahkannya ya asal saja ini. Kalau kita ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia lucu. Jadi ini Injil Arab terus di copy paste yang terjemahan Indonesia ditempelkan gitu aja. Jadi kalau kita tahu Arab Indonesia lucu, ini bunyinya sebetulnya enggak gini, tapi dibodoh-bodohi seperti itu. Coba. Gimana? Ini bukan Sayyid, ya lihat ini. Ini Yohanes 13:13. Nih ya, lihat yang di tanganku ini, yang ada merah-merah itu.
Ya, Sayyid. Ini Arab ini. Ini Indonesianya. Jadi di sini Sayyid, di sini Tuhan. Coba connect nggak? Apakah Sayyid itu Tuhan? Sayyid itu Tuhan nggak? Kan diketawanya orang Arab ini, ngawur aja terjemahan Indonesia ini. Kata orang Indonesia juga ini ngawur aja, tapi orang Indonesia jarang yang tahu bahasa Arab, ya, jarang. Jadi ini, ya, Alkitab Muqaddas. Nih, lihat ini. Sudah? Nah, jadi kalau ngomong tuh pakai literasi. Yang diserang tuh argumennya, bukan sentimennya. Itu tanda-tanda orang yang punya basic akademis tuh begitu. Ya, oke. Di sini ya. Jadi Sayyid di sini kalau di Injil Arab tuh Sayyid bukan Tuhan. Ya. Oke, nah nanti ya kalau aku sudah menjelaskan syahadat, nanti tentunya berproses ini sekitar 2 atau 3 episode lagi ya. Allah dan Tuhan ini kamu harus bisa memilah bahwa dalam sudut pandang teologis Paulus ya, Allah itu tidak serta-merta Tuhan. Nih, hati-hati. Ya nanti kamu bingung. Maka kan aku sudah bikin video pendeknya ya tuh ya. Bahwa Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Ya. Ini dia Tuhan Allah. Yang Allah ini aku belum hitung. Yang Tuhan itu dalam kirimannya surat Paulus, diksi Tuhan itu ada segini nih. 230 kali dia sebut Kyrios. Kalau diterjemahkan Tuhan, kalau bukan Theos, ya. Kyrios itu disandarkan kepada Yesus ini. Nih. Ya. Kamu fokus ke 230-nya. Ya. Kan perdebatan kita di surat Roma ini. Ya. Oke lah, kita netral dulu. Oke lah. Aku terima dulu pemikiran teman-teman yang Tritunggal dan Oneness ini, khususnya Tritunggal. Iya, diksi yang di situ itu ianya itu sebentar. Mana tuh Injil Bapak yang itu? Yang itu. Nah, yang itu. Aku bacakan ini ya, Roma 95. Roma 95. Sudah adzan tuh. Waduh, sudah adzan. Oke, tak gebutkan dikit ya, sudah. Memang waktunya mepet, saya sibuk sekali hari ini, mohon maaf ya. Rosa ini ya, ini lihat ini. Nih ya. Sebetulnya kalau kalian mau belajar sungguh-sungguh, cari di video perdebatanku dengan Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat, ada di situ ya. Ini. Jadi gini dia bilang, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, nah, jadi masalah di situ. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya, taruhlah, aku nggak membantah dulu, nggak menyanggah dulu. Taruhlah, ia itu ke Yesus. Iya, ya. Iya itu ke Yesus. Berarti kan satu kali kan? Iya itu taruhlah ke Yesus ini. Satu kali kan? Satu kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa untuk yang satu waktu, yang belum ya selamat menunggu, selamat menanti, yang sudah alhamdulillah ya. Oke. Yang penting udah batal dulu. Ya. Coba nalarnya dibuka. Taruhlah aku tidak sangga ya. Tadi sudah aku bacakan. Iya ini ke Yesus. Sehingga Yesus itu Allah. Pertanyaan gue nih. Apa yang mungkin? Coba otaknya dibuka dikit. Apa yang mungkin dari 230 ya? Ya, dari 230 kali Paulus
mengatakan Yesus itu Kyrios, Tuhan, terus tiba-tiba cuman sekali mengatakan Yesus itu Allah atau Theos. Itu logikanya di mana? Coba buka otaknya, itu dibuka coba. Jadi jangan beragama itu hanya aja padahal nggak tahu duduk permasalahannya. Mungkinkah dalam 230 kali surat kirimannya menyebut Yesus itu Kyrios atau Tuhan, tiba-tiba satu kali kok tumben gitu loh. Kok tumben satu kali ini dia menyebut Theos atau Allah. Orang sudah nggak percaya. Nggak usah terlalu ribut lah, nggak percaya karena kebiasaannya seperti ini, sudah di luar kebiasaan. Saking di luarnya nggak mungkin. Itu kalau nalarnya itu jujur, nuraninya bersih, putih, taat terhadap Alkitab, insya Allah ngerti maksud gue. Nggak mungkin. Ya, orang sudah 230 kali disebut Kyrios, kok tiba-tiba cuma sekali menjadi Theos, menjadi Allah. Itu kalau dalam bahasa kita kan, loh kok tumben? Kok tumben sih lu? Kalau orang Jawa bilang ngowa-ngowa yadat. Artinya apa? Sesuatu yang nihil, tidak mungkin terjadi seperti itu. Dari situ sebetulnya selesai sudah. Tapi karena nggak percaya ya sudah, nggak apa-apa. Aku deskripsikan sampai ini sudah 7 episode, nggak tahu nanti selesai di episode berapa. Sebetulnya kalau di sini aja kan fenomenanya sudah nampak. Apakah yang satu kali ini akan mungkin terjadi? Padahal 230 kali loh bandingannya lihat itu. Yang ini aku belum hitung, silakan kalau mau hitung. Semua surat kiriman Paulus tuh hitung berapa kali dia ngomong Allah, 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 Allah. Ini kita biarkan satu kali tok ngomong Yesus sebagai Allah. Sudah, kita jangan bantah dulu, terima aja dulu. Satu kali dibanding 230 kali, suara percaya. Nggak percaya, ya. Masalahnya yaitu dogma kalau sudah mancep itu sulit didandanin. Tinggal nanti dalam kesendirian, dalam perenungan, dalam malam yang itu kamu hanya sendiri berdialog. Ya Allah, berikanlah hamba ini pengertian. Atau Yesus itu kamu ajak ngomong, benarkah engkau itu Allah Yesus? Ataukah engkau Tuhan? Coba ajak ngomong nuranimu. Kalau memang sudah dikasih tahu nggak mau tahu, Alkitabnya jelas kok. Kan cuman kedekilan aja, tegar tengguh aja, dogma saja yang sulit dipatahkan. Karena sudah terlalu berkarat. Makanya sekarang dalam kesendirianmu, coba kamu berdialog dan minta petunjuk kepada Allah, kepada Yesus. Yesus, benarkah engkau Allah? Ya, semoga dapat jawaban. Kalau memang sudah dikasih tahu nggak mau tahu. Nah di sini nih, aku belum menghadirkan berbagai macam terjemahan. Terjemahannya udah oke lah, aku ikuti aja. Kemarin kan ada teman kita yang menghadirkan satu terjemahan pembanding, sudah meleset, artinya sudah nggak seperti ini. Tapi oke lah, aku harus mengikuti kalian, istilahnya lu jual gue beli lah. Oke, aku pakai terjemahan yang sama. Apakah bisa dipertahankan bahwa ya itu Allah? Tidak. Nanti di ending kajian kita nggak tahu di seri yang keberapa akan aku tunjukkan. Nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita sudah bergeser kan? Di seri 1 sampai 6 ya, kita sudah buktikan bahwa Yesus itu bukan Allah ya. Lalu kita masuk ke syahadat ya. Syahadat Sema, syahadat punya Yahudi, syahadat Sema punya Nasrani juga sama. Nah, sekarang nanti kita lihat syahadatnya Paulus ya. Dan ini sebagai awal kita masuk, kan kita sudah berpindah ke Paulus. Ini tujuan kita kan. Paling tidak malam ini aku sudah bikin untuk kamu roadmap. Kerangka berpikirnya sudah aku bikin. Jadi besok kita langsung fight, masuk ke ayat demi ayat. Jadi pertarungannya di sana. Bikin dulu kerangka berpikirnya sebelum kita masuk ke pertarungan ayat demi ayat. Bisa nggak ini tegak dipertahankan bahwa Yesus itu Allah? Ya, maka cukup sini dulu karena aku juga akan berbuka puasa ya. Tadi sudah sekedar membatalkan dengan minum. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya.
jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai iman yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra sebagai penyemangat belajar kita. Islam rasional, di mana sebagai orang-orang yang telah dibekali rasio, kita manfaatkan ya, semaksimal mungkin untuk memahami pesan-pesan Gusti Allah Agung lewat teks-teks sucinya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir. Ya, ini salam dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.